rangkaian arus AC, kompetensi dasar, menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC, serta penerapannya. Apakah arus AC atau bisa disebut arus bolak-balik alternatif current? Ini kita lihat dari multimeter. Multimeter kita bukan cuma bisa mengukur DC, tapi juga bisa mengukur ada tulisan ACV ya, AC volt. Nah itu dia. Dan kemarin bab lalu kita mempelajari bahwa generator itu membangkitkan listrik bolak-balik, listrik AC. Yang jelas listriknya berbentuk sinusoidal. Nah di sebelahnya itu adalah grafik dari listrik tegangan DC, di mana linear mendatar. Oke, kita akan mempelajari rangkaian AC ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tegangan maksimum dan tegangan efektif. Kita akan mempelajari rangkaian resistor murni, induktor murni, kapasitor murni, resistor induktor atau RL, resistor kapasitor atau RC, resistor induktor dan kapasitor atau RLC, dan terakhir adalah resonansi. Ya, tegangan AC ini mempunyai fungsi Vt sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Fungsinya adalah sinusoidal dengan amplitudo V max ya. Plus minus tuh, V max dan minus V maksimum. Oke, ini kalau kita menggunakan fungsi ini, kemudian kita ukur dengan alat ukur biasa, maka nilainya ini tegangan akan bolak-balik. Dan kita nggak bisa dapat nilai sebenarnya. Karena itu kita akan menggunakan metode tegangan efektif. Mekanismenya sederhana. Tegangan efektif ini, ya. Fungsi yang merah ini adalah fungsi yang dikuadratkan. Tadi fungsi yang hijau ini adalah fungsi tegangan Vt. Kalau kita fungsinya kita kuadratkan, fungsinya akan bernilai positif semua. Nah, nilai rata-rata V kuadrat T ini itu sudah kita rumuskan menjadi V efektif atau root mean square dengan akar 1 per T periode ya, dikalikan hasil integral dari 0 sampai T fungsi V dikuadratkan dt. Itu dia. Tegangan efektif dan tegangan maksimum. Nah, kita tahu rumusnya ya. Nah, kita akan coba mengintegrasikannya dalam hal ini. Oke, kita lihat. Ini kalau V-nya dipangkatkan 2, sudah pasti ini VRMS adalah akar ya 1 per T integrasi 0 sampai periode. Ini adalah V maksimum kuadrat dikali sin kuadrat omega T dt. Kita tahu sin kuadrat omega T dt bisa kita ganti jadi cos 2T, hubungan cos 2X. Ini menjadi setengah min setengah cos 2 omega T dt. Ini P max-nya bisa kita keluarkan ya. Nah, ini VRMS. Atau VRMS sama dengan in V max-nya keluarkan saja kali akar 1 per T. Nah, lihat. Integral ini berubah menjadi setengah T min 1/4 omega sin 2 omega T. Dengan kita harus memasukkan nilai 0 sampai T. VRMS sama dengan V max kali akar 1 per T. Ini setengah T minus, nah ini sinus kalau dimasukin periodiknya sudah pasti sinus 0, masukin 0. Sinus masukin periodenya udah pasti kelipatan 2pi. Nah ini udah pasti 0 nilainya. Nah T sama T kita bisa mencoretnya. Jadilah MS adalah V maksimum ya dikali akar 1/2. Atau bolehlah kita
dapat hubungan VRMS adalah V maksimum dibagi akar 2. Ya, ini hubungan yang kita sudah dapatkan. Oke, nah sekarang saya coba jelaskan arti fisiknya apa. V RMS itu V yang diukur oleh alat. V maksimum nilai sebenarnya. Jadi contohnya, kalau kita mengukur dengan alat tegangan di stop kontak kita, 220 volt. Itu adalah nilai efektifnya, nilai yang diukur sama alat. Nilai maksimumnya adalah 220 dikali akar 2. Ya, itu dia. Murni, di mana rangkaian ini hanya melibatkan resistor dengan sumber tegangan AC. Sumber tegangan AC mempunyai fungsi VT adalah Vmax dikali sin omega T. Karena dia cuma resistor saja, maka hubungannya adalah VT sama dengan IT dikali R-nya. V adalah fungsi terhadap waktu, maka kuat arusnya I merupakan fungsi terhadap waktu. Ini resistor murni. Tadi ya hubungan VT sama dengan I kali R ya. V-nya adalah Vmax kali sin omega T. I-nya adalah Imax kali sin omega T. Kita perhatikan, kedua fungsi merupakan fungsi yang sefase karena sin omega T dengan sin omega T. Nah, ini diagram fasenya. Di mana Imax dengan VR, ya, ini atau VT ya, mempunyai fase yang sama. Karena punya fase yang sama, dia punya grafik seperti ini. Ya, ini kita akan masuk ke pembahasan dari diagram fase dari V dari hambatan, VR. Ya, ini VR ini mempunyai fungsi sin omega T. Kita tahu diagram fase sin omega T dimulai dari 0 derajat ya. Diagram fase, ini sudutnya kita naikkan, ini dia akan berkembang seperti ini ya. Itu dia. Ini diagram fase dari fungsi VR ya. V di hambatan pada resistor murni. Ini dia. Ya, ini memang fungsi sinus ya, terlihat. Ya. Kita masuk ke rangkaian induktor murni. Induktor ini ya cuma terdiri atas satu gulungan kawat induktor ya, dengan sumber tegangan VAC. Oke, inilah rangkaian induktor murni. Kita juga harus mengetahui bahwa rumusan GGL pada induktor ya, ini V induktor ini dirumuskan dengan persamaannya. Sementara kita tahu I ini adalah fungsi ya, I maksimum kali sin omega T. Nah, ini tinggal dimasukkan, ini adalah P-nya si induktor. L adalah induktansi diri. Kita turunkan fungsi ini. Turunkan terhadap T, maka kita akan mendapatkan nilai L. Ini omega kali L dikali I max. Nah, sin omega diturunkan, jadi omeganya keluar dengan kalikan cos omega T. Nah, ada yang unik, itu kita perhatikan baik-baik nilai omega kali L ini, nilai I. V nilainya adalah volt. Sedangkan ini adalah ampere. Nah, ini sudah pasti nilainya adalah ohm atau hambatan. Maka kita mendapati hubungan XL atau hambatan yang dihasilkan oleh induktor ini atau disebut dengan reaktansi induktif. Bernilai adalah omega dikali L. Dan juga kita mendapati fungsi VL adalah XL kali I max dikali cosinus omega T.
yang kita sudah dapatkan. Ya, saya ulangi lagi, kita sudah mendapatkan XL, ekspansi induktif yaitu omega kali L. Ya, kita analisisnya, VL itu kan satuannya volt, I itu satuannya ampere. Cos ini kan nilainya tidak ada dimensinya, sudah pasti dimensi omega kali L adalah hambatan, dan inilah fungsinya. Gitu ya. Nah, rangkaian induktor murni ini kita lihat sekarang. PL adalah XL kali I max dikali cos omega T. IT-nya adalah I max dikali sin omega T. Nah, ini artinya apa? Pada induktor, PL, tegangan di induktor dengan I-nya, ya, itu berbeda fase 90 derajat. Di mana tegangan di induktor, fase tegangannya 90 derajat mendahului fase kuat arusnya. Ini dirumuskan seperti ini. Ya. Kita lihat diagram fase dari induktor murni. L ini adalah fungsi kosinus omega T. Nah, ini kita lihat grafiknya. Karena dia fungsi cos omega T. Cos omega T ini 90 derajat, fasenya lebih dulu. Ya, cos ya, fungsi cos, kosinus dibanding kuat arusnya. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi kosinus. Jadi fase dari tegangan induktor murni ini 90 derajat mendahului fase tegangan arusnya. Ya, kita akan lihat di mana dia terdiri atas kapasitor dan sumber tegangan AC. Nah, untuk rangkaian kapasitor tentunya kita harus ingat Q atau muatan ya, besarnya adalah C itu kapasitansi dikali tegangannya. Nah, kita juga harus ingat bahwa rumusan I ya adalah laju muatan. Lalu kita pindahkan. Nah, sebelah sini kita integrasi. Nah, kita tahu ini bentuk integral dari I maksimum kali sin omega T. Jadi diintegralkan jadi Q, terus jadi C kali VT. Ini I maksimum keluar, kali 1 per omega, kali minus cos omega T. Dengan kata lain, VT-nya akan menjadi 1 per omega C kali I maksimum kali minus cos omega T. Nah, kita perhatikan ini volt, ini pasti ampere. Nah, ini sudah pasti ohm atau hambatan. Inilah disebut dengan reaktansi kapasitif. Nilainya adalah XC sama dengan 1 per omega kali C. Nah, ini kita juga dapat, maka tegangan pada C ya, pada kapasitor adalah 1 per omega C kali I max kali minus cos omega T. Ini kita highlight. Reaktansi kapasitif dan tegangan pada kapasitor. Nah, kalau kita lihat kapasitor murni, PC sama dengan XC dikali I max dikali minus cos omega T. IT-nya adalah I max dikali sin omega T. Kita lihat cos minus cos omega T sin omega T. Minus cos omega T punya fase seperti ini dan I-nya lebih duluan. Ya, fase I-nya lebih dulu ketimbang tegangan di kapasitornya 90 derajat. Nah, ini grafiknya seperti ini.
Ya, ini adalah diagram fase dari tegangannya kapasitor murni. Kapasitor murni mempunyai fungsi VC maksimum dikali minus cos omega T. Nah, kita lihat diagram fasenya. Sekali lagi, ini adalah minus cos omega T. Di mana fasenya 90 derajat tegangannya ya. Fase tegangannya 90 derajat lebih uh, kalah dibandingkan kuat arus ya. Kuat arusnya 90 derajat, fasenya lebih dulu. Nah, lihat, fasenya dimulai dari bawah. Ingatlah, ini adalah fungsi minus cos omega T. Ya, kita lihat.